Assalamualaikum Sobat Football United. Sebelum pertandingan menghadapi Sevilla, Manchester United akan tandang ke Spanyol ya. Menghadapi laga yang menurut gue laga berat. Tanpa Bruno Fernandes di Old Trafford, modalnya kurang bagus karena hanya seri. Sementara Sevilla ini catatan knockout di Europa League musim ini di partai home cukup perkasa, sehingga partai ini menurut gue akan menjadi ujian yang berat bagi pasukan Erik ten Hag, bagi Manchester United. Oke, sebelum pertandingan seperti biasa ada konferensi pers. Jadi konferensi pers ini berlangsung terlambat karena kabarnya ada gangguan di keterlambatan juga ya. Manchester United ini tiba di Sevilla. Oke, langsung aja gue ambil dari Manchester Evening News. Kabar pertama atau informasi pertama adalah mengenai pemain yang kembali ini ya, pemain-pemain cedera yang kembali. Erik ten Hag mengatakan mereka tersedia, karena itulah mereka ada di pesawat. Tapi saya akan mengambil keputusannya besok. Kita akan membuat keputusan. Jadi mengenai siapa yang akan bermain dari awal atau tidak itu akan ditentukan besok. Nah, sebelum ke sana, gue ingin ke Manchester atau ke manunited.com. Di sini ada squad dari Manchester United yang berangkat ke Sevilla. Ada 21 pemain ya. Kiper ada 3, David De Gea, Jack Butland, dan kiper muda Radek Vitek. Pemain belakang ada Diogo Dalot, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia sudah kembali, Luke Shaw ikut serta, dan juga Aaron Wan-Bissaka. Ini kabar bagus. Jadi di belakang untuk back sayap ada banyak pilihan di sana. Pemain tengah Casemiro, Christian Eriksen, Fred, Zidane Iqbal, dan Marcel Sabitzer. Marcel Sabitzer ikut dalam rombongan, artinya sudah siap dan tersedia untuk diturunkan. Penyerang ada Anthony Elanga, Anthony Martial, Facundo Pellistri, Marcus Rashford ada di sana. Nih kabar yang sangat baik menurut gua. Marcus Rashford ikut bersama rombongan, ikut ke Spanyol. Artinya apa? Artinya seperti yang dikatakan tadi oleh Erik ten Hag, maka Marcus Rashford juga siap untuk dimainkan. Lalu ada Jadon Sancho dan juga Wout Weghorst. Ya, tentang progres, Erik ten Hag mengatakan kalau kita ingin berkompetisi dengan yang terbaik dan kita tahu kita harus melakukan progres yang lebih banyak lagi. Lalu Erik ten Hag juga memiliki pendapat tentang performa David De Gea musim ini. Erik ten Hag mengatakan stopping goals, artinya menghentikan banyak gol ya. Ini merupakan pekerjaan utama dari seorang kiper. Setiap pemain memiliki gayanya masing-masing. Saat ini di dalam possession ini telah menjadi lebih penting lagi, terutama di level tertinggi. Tapi pada akhirnya ini tentang menghentikan peluang gol. Tembakan, crossing, one on one. Saya pikir David adalah goalkeeper yang komplit. Luar biasa menurut gue tanggapan Erik ten Hag terkait dengan David De Gea yang memang banyak dinilai mungkin distribusi bolanya bukan yang level excellent, tapi menurut Erik ten Hag tugas utama dari goalkeeper adalah menghentikan peluang-peluang dari lawan, baik itu shots ya, tembakan, crossing maupun juga peluang one on one. Dan ya bukan hanya musim ini tapi juga beberapa musim yang lalu David De Gea ini sangat luar biasa menurut gue di sisi tersebut. Dan tentang distribusi bola, kabar yang gue dapatkan juga tim kepelatihan Erik ten Hag ini terus bekerja dengan David De Gea ya di lapangan latihan di Carrington untuk meningkatkan kemampuan hal tersebut. Christian Eriksen yang ikut serta dalam konferensi pers juga memiliki pendapat tentang Sabitzer. Sabitzer telah melakukan hal yang sangat luar biasa, tidak dapat dipercaya ya ketika saya ini tidak tersedia. Semuanya telah melakukan pekerjaannya masing-masing. Dan dengan musim yang paling sedikit saya telah bersama dengan Marcel. Dia hanya datang ketika saya cedera, tapi bagaimana Marcel Sabitzer ini bisa beradaptasi dengan secara umum mungkin juga cepat, bagaimana dia bisa padu juga dengan pemain bukan hanya di atas lapangan tapi juga di dressing room. Menurut gue ini juga hal yang luar biasa dan dipuji oleh Christian Eriksen. Erik ten Hag memberikan pendapat tentang
penonton dan juga atmosfer di stadionnya Sevilla, Anda harus menggunakannya sebagai motivasi dan juga harus bisa mengontrol hal tersebut. Timing ini yang penting. Ini merupakan pertandingan besar dan Anda tahu Anda harus menggunakannya. Kita butuh fokus di dalam pertandingan dan juga bermain di pertandingan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Ya, seperti yang gua katakan, pertandingan menghadapi Sevilla teknis memang penting, tapi nanti juga lebih ke faktor non-teknis, bagaimana karakter, fokus. Bagi kedua tim, Sevilla tidak bisa lengah karena mereka menahan imbang Manchester United di Old Trafford, terus mereka bermain katakanlah lebih santai. Tidak bisa demikian. Manchester United punya senjata, punya tool yang bisa saja memukul balik Sevilla. Sebaliknya, Manchester United juga harus bisa melawan dengan karakter yang lebih tebal, yang lebih tinggi. Hasil yang kurang baik di Old Trafford ini harus dibayar lagi. Hanya kemenangan yang bisa meloloskan Manchester United ke babak selanjutnya. Dan ini juga tidak mudah karena akan menghadapi Sevilla di kandangnya mereka sendiri, di mana catatannya, gua ulangi lagi, di babak knockout di Europa League musim ini sangat baik ya. Lalu bagaimana Erik ten Hag bisa mengatasi Sevilla? Erik ten Hag mengatakan, organisasi kita di atas lapangan ini sangat bagus. Kita butuh melakukan hal yang lebih baik ketika menyerang. Saya percaya diri kita bisa mencetak gol-gol besok. Ya, seperti di putaran pertama sebenarnya kalau gue lihat lini belakang Sevilla tidak begitu istimewa. Hanya saja Manchester United juga ketika mendapatkan peluang harus bisa klinikal. Karena yang didapat dari putaran pertama ketika di Old Trafford, kalau tidak bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada, Sevilla bisa memukul balik, dan itu yang mereka lakukan. Sehingga Manchester United, balik lagi ya, seperti yang Erik ten Hag katakan, lini depannya harus bermain lebih bagus lagi. Apa yang diharapkan dari Sevilla? Erik ten Hag mengatakan kita akan membiarkan mereka seperti di pertandingan pertama, artinya bermain dengan permainan mereka. Kita sudah mengontrol pertandingan di 1 jam pertama di dalam pertandingan. Mereka punya banyak pelatih musim ini, tapi mereka sekarang mulai memenangkan pertandingan. Mereka memiliki tim yang bagus, kondisi yang bagus, dan juga individu-individu yang bagus. Ya, ini harus diwaspadain. Lalu Christian Eriksen memiliki pendapat tentang tackling dari Andy Carroll di bulan Januari. Christian Eriksen mengatakan, saya kaget ya, dia tidak mendapatkan kartu kuning. Pada saat itu, saya tidak berpikir kalau cederanya akan parah. Saya tidak takut kalau saya akan tidak bisa bermain sampai dengan akhir musim. Medical staff membuat saya terus berada di kondisi yang bagus dan bisa membawa saya kembali lagi. Kurang lebih demikian. Gue ulangin lagi. Ini kabar bagus. Pemain-pemain yang cedera di pertandingan sebelumnya, Marcus Rashford, Sabitzer, Tyrell Malacia, Luke Shaw sudah siap lagi. Maka kalau demikian, untuk lini belakang tentu saja Erik ten Hag punya banyak pilihan. Bisa saja nanti dimainkan Diogo Dalot di kanan maupun Aaron Wan-Bissaka. Back tengah mungkin Luke Shaw bisa ditempatkan di sana, atau Luke Shaw ditempatkan di back kiri, itu juga bisa dengan tetap memainkan Victor Lindelof dan juga Harry Maguire di tengah yang bermain cukup solid menurut gua ketika menghadapi Nottingham Forest, walaupun ada beberapa catatan juga ya. Lalu lini tengah tentu saja tanpa Bruno Fernandes, tapi ada Marcel Sabitzer, bisa dimainkan bersama dengan Christian Eriksen dan juga Casemiro. Mungkin Marcel Sabitzer bisa didorong lagi ke posisi nomor 10 dan di pivot diisi oleh Casemiro beserta Christian Eriksen. Lalu untuk gelandang serang di kanan tentu saja bisa dimainkan seorang Anthony. Di kiri Marcus Rashford sudah tersedia dan di depan Anthony Martial. Perpaduan antara Anthony Martial dan juga Marcus Rashford diharapkan bisa mendulang gol ya, yang memang tidak cukup maksimal di pertemuan pertama di Old Trafford. Anthony Martial semenjak kembali menurut gua impact-nya dan juga kontribusinya di dalam permainan, apalagi dengan golnya, itu juga sudah
terlihat bagus, artinya dia tidak butuh waktu adaptasi yang panjang, dia langsung bisa nyetel. Menurut gue ini sangat bagus, hanya saja semoga kondisi fisiknya bisa terjaga, karena kan ini yang menjadi titik kurang dari seorang Anthony Martial yang akan menghadapi tim yang dia bela musim lalu nih kan, setengah musim kan dia bermain di Sevilla. Mudah-mudahan dia bisa memanfaatkan pengetahuannya. Marcus Rashford yang kembali tentu saja ini merupakan booster yang sangat besar bagi Manchester United, karena sumber gol dari Manchester United kembali bermain. Manchester United memang ketika Marcus Rashford tidak bermain kemarin tetap bisa mencetak gol, tapi kalau menurut gua seharusnya bisa lebih kejam lagi ya di depan, dan mudah-mudahan dengan kembalinya Marcus Rashford ini ya Manchester United bisa lebih klinikal lagi, bisa lebih efektif lagi di daerah pertahanan Sevilla. Dan gua juga menilai siapa yang mencetak gol duluan di Spanyol nanti itu punya peluang yang lebih besar untuk lolos, sehingga konsentrasi awal menurut gue dari Manchester United terutama nanti akan bermain juga akan tandang ya dengan atmosfer supporter, dukungan tuan rumah dan lain-lain, adalah yang paling utama menurut gue lini belakang dulu nih harus kokoh, karena bukan tidak mungkin 5 menit 10 menit awal atau bahkan 15 menit awal Sevilla akan berusaha untuk langsung tampil agresif, determinasi tinggi dengan mendobrak lini pertahanan Manchester United. Harapannya mereka yang akan unggul dulu, karena kalau mereka unggul dulu maka secara psikis ya, secara mental mereka akan bangkit nih rasa percaya dirinya, mereka bisa unggul duluan dari Manchester United. Dan mental pun juga ini yang harus diwaspadai. Sevilla tertinggal 2-0 di Old Trafford tapi mereka pantang menyerah ya, dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Oleh karena itu lagi-lagi menurut gua yang paling penting di pertandingan hari Kamis itu adalah hari Kamis malam waktu Eropa maksud gue ya. Ya lini belakang Manchester United harus solid, ya harus fokus, konsentrasi, jangan sampai kebobolan dulu. Dan sambil mengintip peluang ketika nanti Manchester United bisa melancarkan transisi dari bertahan ke menyerang, dapat momentum peluang, harus juga bisa memanfaatkannya. Kurang lebih demikian. Ya kabar bagus sekali lagi ya, banyak pemain yang sebelumnya absen sudah tersedia. Semoga Manchester United bisa meraih hasil yang positif, karena musim ini juga sudah beberapa kali kan ke Spanyol dan hasilnya sejauh ini so far so good. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan mengenai kabar ini dan juga konferensi pers tadi dari Erik ten Hag? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.